seorang pembunuh dipenjara seumur hidup atau diberi hukuman mati dengan electric shock. Yang kedua, seorang pengedar dada ataupun yang lebih lagi ringleader, ketuanya yang ditangkap telah mengedar dada dengan begitu banyak kilonya. Yang ketiga, seorang pengganas teroris yang guna bom meletupkan bangunan atau tempat-tempat tertentu membunuh orang civilian. Dia dipenjara atau ditembak mati. Bagaimana pikiranmu? Yang pertama tadi seorang pembunuh seorang pembunuh dipenjara seumur hidup atau diberi hukuman mati kasih shock elektrik. Yang mana yang dalam pemikiran kamu sekarang ini? Yang kedua, seorang pengedar dada, ringleadernya ditangkap dan karena dia telah mengedar dada yang begitu banyak dari Meksiko kepada Kambodia kepada Amerika gitu. Dan seorang pengganas ataupun seorang teroris yang guna bom meletup bangunan atau tempat-tempat tertentu membunuh orang awam civilians, dia dipenjara atau ditembak mati. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana kamu menangani solusi itu? Nah, kegunaan peraturan undang-undang, kegunaan dan peraturan undang-undang adalah untuk menilai kesalahan dan yang tidak bersalah based on the rule of the law. Jadi di situ kita menilai ini salah, ini benar. Yang kedua, kegunaan dan peraturan undang-undang ini yang bukan in detailnya, tapi ini dapat kami lebih, yaitu untuk menegakkan mana yang patut dan yang tidak patut dalam banyak perkara atau keadaan dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia ini. So harus ada the law, harus ada the rule of the law, perundangan, harus ada orderly dalam satu negara. Kalau tidak ada memang huru-hara, kayak speak dalam hidup. So untuk kegunaan ada constitution, ada undang-undang. Jadi semua dinilai melalui undang-undang itu, apakah itu benar atau salah, dan akan di-judge, diberi hukuman sesuai dengan jika dia bersalah, mendapati bersalah based on the rule of the law. Yang kedua, saya ingin bicarakan apa kegunaan penjara. Kegunaan penjara untuk menahan orang jahat. Amen. Benar kan? Takkan orang jahat, orang bagus di kurung sana. Memang orang jahat di kurung sana kan? Untuk menahan orang jahat yang melanggar undang-undang negara. Ya, jadi mereka ditangkap salah dan dipenjara, supaya mereka tidak mengganggu, supaya mereka tidak membahayakan orang lain dalam beberapa waktu. Oke, karena banyak case penjara, ada yang 1 bulan, 2 minggu, ada yang lama. So kegunaan penjara basicnya yang kita tahu adalah untuk menahan orang jahat, letakkan mereka yang melanggar undang-undang negara, supaya mereka tidak mengganggu lagi dalam beberapa waktu. Kegunaan neraka, apa neraka itu berguna atau tidak? Tapi kita lihat dalam firman Allah ada neraka. So kegunaan neraka, Tuhan juga Allah ada neraka, penjara yang kita dalam. Kegunaan neraka basically adalah untuk menghukum iblis dan fallen angels, roh jahat, musuh Allah dan penyesat manusia di dunia. Mereka akan disingkirkan di neraka. One of these days, dalam masanya Tuhan. So kegunaan neraka adalah untuk itu, menghukum iblis dan roh jahat, musuh Allah dan penyesat manusia di dunia ini. Mereka disingkirkan di situ dalam neraka. Ini adalah kalau manusia waktu dia meninggal dunia, kalau Tuhan belum datang. Waktu dia meninggal dunia dan rohnya di dalam neraka. Yang kedua, tempat iblis. Neraka, kegunaan neraka adalah tempat iblis dan pengikutnya dipenjara sampai selama-lamanya, sampai kekal. So adalah Tuhan Allah letakkan the place for him, which is a real place. Tujuannya adalah untuk iblis sebenarnya, tapi manusia yang disesatkan yang ikut dia di situlah.
Bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak mereka sendiri yang memilih ikut iblis. So ini kegunaan neraka supaya milih iblis. One of these days di situ, tangkap di situ. Tuhan tangkap, buang di situ selama-lamanya. Kegunaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Basically kegunaan firman Tuhan, saya ingin highlight ini adalah pertama, untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerima bahwa Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat jiwa mereka. So mereka percaya firman Tuhan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Bagaimana mereka tahu jalan keselamatan? Firman Tuhan disebabkan mereka dengar dan mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mereka diselamatkan jiwa mereka. Yang kedua, untuk menilai kebenaran daripada ketidakkebenaran berdasarkan firman Tuhan. So firman Tuhan ada supaya kita tahu distinguish yang mana yang benar daripada firman Tuhan dan daripada suatu kebenaran. Karena banyak ajaran di dunia ini yang dapat menyesatkan orang, yang rupa-rupa kebenaran tapi tidak kebenaran yang menyelamatkan. Jadi firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita tahu yang mana yang betul, yang mana yang tidak betul. Walaupun dia bagus, walaupun dia ideologi yang bagus, tapi tidak berdasarkan firman Tuhan, jadi itu salah. So kegunaan firman Tuhan dapat menilai yang mana yang betul, genuine truth daripada yang tidak benar. Tidak dongeng dan ideologi belakang yang bukan daripada Allah. Karena firman Tuhan tadi adalah diilhamkan. Every word of God inspired by the word of God. Jadi dia yang memberi firman-Nya. So firman Tuhan dalam Alkitab adalah the inspired word of God yang telah ada dalam Alkitab, yang telah canonized, yang telah dinilai, dan yang dalam Alkitab kita evangelical itulah yang canonized, itulah yang terpegang. Okay. Jika ada kitab lebih daripada itu bukan daripada Allah. So semua yang dalam Alkitab daripada Genesis pada Revelation adalah diilhamkan daripada Tuhan, diberi untuk kita supaya yang kedua tadi menilai yang mana yang betul daripada yang tidak betul. Yang diajar oleh kita, oleh manusia, ditulis. So firman Tuhan itu jika tidak ada kaitan dengan firman Tuhan, itu adalah false. Itu kegunaan firman Tuhan yang kedua. Yang ketiga, kegunaan firman Tuhan menjadi bukti kukuh kepada semua penghakiman yang Tuhan dan Allah pencipta akan nyatakan terhadap semua pengadilan sekarang ini dan juga di akhirat kelak. Karena firman Tuhan itu di atas semuanya, bahkan di atas namanya. Jadi firman Tuhan itu untuk satu bukti dan evident waktu judgment day mengadili orang itu. Kalau dia katakan saya tidak bersalah, saya tidak berdusta, saya tidak bohong, saya tidak membunuh, tidak mencuri, tapi ada rekod dan firman Tuhan. So semua yang dilakukan Tuhan mengadili manusia kelak berdasarkan firman-Nya yang tertulis dalam firman-Nya. Itulah dalam firman Tuhan dari kelahiran sampai kematian sampai kehidupan kekal. Firman Tuhan adalah satu bukti yang kukuh di mana Tuhan dan Allah akan judge manusia berdasarkan firman Tuhan. Pengadilan. So harus ada evidence-nya. The law of God. Tuhan akan pakai screen hidup manusia. Jadi ada firman Tuhan menilai. Firman Tuhan ada the evidence, dan ibaratnya juga firman Tuhan ada evidence. Itulah iman kepada firman Tuhan, tidak berdasarkan begitu saja, tapi iman kepada Tuhan dan firman Tuhan tentang keselamatan, tentang kesembuhan, tentang kebaikan, kelepasan. Ada evidence-nya dalam firman Tuhan dalam Ibrani 1. So firman Tuhan adalah bukti yang kukuh dan evidence dari segala sesuatu argument. Okay, so itu kegunaan, basically kegunaan firman Tuhan. Tuhan akan mengadili kita berdasarkan firman-Nya. Dia telah memberikan firman-Nya. Jadi jika manusia melanggar apa yang Tuhan kehendaki, kehendak Tuhan, hati Tuhan ternyata tercatat dalam firman-Nya. If you want to know God and the heartbeat of God, know His word. That's the fact, the truth. Jika mau tahu kehendak Tuhan, apa yang kehendak Tuhan mengenai sesuatu dalam firman-Nya ada. Jadi
Tuhan tidak akan mengadili di luar firman-Nya lagi. Dia akan buka firman-Nya mengadili jiwa manusia. Pada bisnis. Perbuatan baik untuk pengadilan atau orang percaya, tidak kita diadili supaya dihukum, tidak. Kita diadili supaya menerima based on what we do for God dalam hidup ini, supaya kita menerima upah itu. Amen. 1, 2, 3 berdiri dulu. Tuhan mengadili the white throne judgment adalah untuk kita menerima rewards kita. Kita dalam surga, tapi Tuhan juga tidak menyamakan kita begitu saja. Dia akan memberi kita imbalan rewards. Karena dia adalah the rich God, Allah yang memiliki semuanya. Jadi dia adalah Bapa yang pemberian yang baik, gift of God. Dia bawa ke dalam hadiratnya dan tempatnya tidak akan kosong. Dia ada package, dia diangkat kepada anak-anaknya. Bapa yang baik, birthday kita diberi. Apalagi Tuhan sebagai Allah Bapa kita yang baik, yang sumber segala-galanya. Semua kita dalam hadirat Tuhan yang memang telah selamat, tapi dia memberi reward. Dia setia. We cannot outgive God. Kita tidak melalui Tuhan kosong itu saja. Dia tidak berhutang kepada kita. Kita melalui dia pasti ada sesuatu daripada dia, karena dia punya semuanya. Amen. So, bagi memang kita tangan kosong. So that's why tidak khawatir dari Tuhan. Dia rekod semua yang kita lakukan. Walaupun kita lupa, tapi Tuhan rekod. So that's why we serve God. Dalam 1 Korintus 15 ayat 48, inilah masanya kita ambil reward dari surga. Karena bukan di sini saja hidup kita. We are heading to heaven. Ya, silakan dulu. Jadi di the judgment seat of Christ, dia memberi kita reward. Okay. Dia tidak menyamakan kita itu saja, karena dia punya semuanya. Dia memberi kita. Selanjutnya, come, my beloved. Ini semua kita lupa apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi dari Tuhan, the angel of the Lord, ada sekretari Tuhan. After all is gone. Jadi inilah masanya kita melalui Tuhan semua dalam record Tuhan ada supaya kita memberi kita rewards. Kita memang dalam surga selamat, tapi tidak akan kosong. Kecuali kita seperti dalam satu firman Tuhan katakan, kita selamat tapi seperti orang yang selamat daripada kebakaran. Ini tangan kosong lah, tapi kena kebakaran. Karena melalui Tuhan, karena terbuat Tuhan semuanya sebenarnya untuk Dia, bukan untuk Tuhan. He get the glory. So itu maksudnya seseorang itu dia selamat, tapi seperti selamat daripada api membakar. Okay. Tapi sebenarnya kita tidak akan ada 1-2 reward kita. Amen. So pertanyaan lagi, adakah Tuhan dan Allah adil dalam penghakimannya? Is God just and fair di dalam menghakimi manusia? Menurut kebenaran firman-Nya, apakah Tuhan dan Allah adil? Adakah Tuhan dan Allah adil dalam tindakannya melimpah iblis dan pengikut iblis dihukum dan api neraka, termasuk anak-anak kecil yang tidak ada keselamatan? Apakah? Nah, saudara-saudari, dalam firman Tuhan Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 89 sampai 91, kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan di-establish di surga. God's word established in the heaven. So firman Tuhan adalah the finality of all argument. Di dalam semua hujah-hujah manusia, yang menjadi finality-nya adalah adakah itu dalam firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, disahkan oleh firman Tuhan. So dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai 91, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiamu dan keturunan dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga kepada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau.
Segala sesuatu adalah yang melayani engkau. Segala sesuatu dalam ciptaannya melayani dia, yaitu takluk kepada kehendaknya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. So firman Tuhan telah ada di surga, diturunkan pada kita Alkitab ini. Ini adalah daripada firman Tuhan di surga. Firman Tuhan kalau di surga masih ada firman-Nya yang dia telah catat dalam Alkitab untuk kita. 119 ayat 29 EBB, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu bertapak di surga, kesetiaan-Mu kekal zaman berzaman. Engkau mengasaskan bumi dan ia tetap ada. Segalanya berterusan hari ini menurut peraturan-Mu, karena semuanya hamba-Mu. So segala yang ada baik di surga dan di bumi ini berterusan sampai hari ini, sampai selamanya menurut peraturan Tuhan. So firman Tuhan adalah the finality of all argument. Jadi pasti Tuhan adil di dalam pengadilannya. Yang kedua, God is just and practice. Mazmur 89 ayat 2 dan 14. Sebab kasih setiamu dibangunkan untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Ini arah kita. Kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih setianya dibangun untuk selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Tiada cara lagi untuk Allah Tuhan menyelamatkan manusia yang dikasihinya selain daripada dirinya. Yesus Kristus datang menebus kita, hidup yang diberikan. So jika manusia, jika seseorang menolak belas kasih Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, siapa yang dapat menolong dia? Siapa yang dapat menyelamatkan dia? Siapa yang patut menuduh Allah yang memberikan hukuman itu? Tidak ada. Dia mengasihi manusia semuanya. Dia ada manusia yang Tuhan tolak, yang datang pada dia dalam Yesus Kristus, diselamatkan dalam Yesus Kristus. Sejahat-jahat manapun seseorang itu, Tuhan mau menyelamatkan dia, jiwanya, karena dia telah datang melakukan itu. Sama ada orang yang menerima atau menolak, bukan salah Tuhan lagi. Kasih setianya dibangun untuk selama-lamanya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. The throne of God are based on justice and love. Dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Pengadilan Tuhan, just and righteous God. Benarlah perkataan ini dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah ini firman Tuhan. Dia tetap setia. Kalau kita menyangkal, dia tetap setia. Yang tidak menyangkal, dia menyangkal kita. Adil kan? Kalau kita tidak setia, dia tetap setia kepada firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah hatinya, dan dia takluk kepada firman-Nya. God also abide by His word. Apa yang ingin dia lakukan melalui firman-Nya, di dalam firman-Nya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kata-kata ini benar. Jika kita mati bersamanya, kita juga akan hidup bersamanya. Jika kita tabah, kita juga akan memerintah bersamanya. Jika kita menyangkalnya, dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak boleh menyangkal dirinya. So ini karakter, ini pribadi Allah kita. Yang seterusnya yang terakhir. So ini adalah the rule of man and the rule of God. Dan pribadi manusia dan juga pribadi Allah yang pertama, God is God alone. Tiada seperti dia. God is God alone. Mazmur 89 ayat 6, 8 dan 9, 11, 13, 52. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan,
yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya, dan Engkau juga yang meredakannya. Punya-Mulah langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Punya-Mulah lengan yang perkasa kuat, tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Wahyu 18 13 sampai 18. Wahyu 1 8 13 sampai 14. Akulah Alfa, ini Tuhan Yesus yang bicara sekarang. Allah yang dari Old Testament tadi di Kolose menyatakan introduksi nama dia Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8 12 sampai 18. Akulah Alfa dan Omega. Ini bahasa Alfa dan Omega, bahasa Greek ya. Greek yang Alfa ini yang pertama, yang Omega yang terakhir. So Tuhan Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada sekarang dan yang ada dahulu dan yang akan datang. Di tengah-tengah kaki pelita itu kelihatan suatu susuk seakan-akan anak manusia berjubah labu sampai ke kaki dan memakai sabut tas pending emas yang meliliti dadanya, meliliti dadanya. Rambutnya putih seperti kapas dan matanya menyala-nyala laksana api. Kakinya bersinar seumpama gangsa dikilap di dalam relau, dan suaranya barak deru air terjun yang hebat. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang mata 2 yang tajam. Wajahnya bersinar-sinar laksana matahari pada waktu tengah hari. Apabila aku melihatnya, rebah aku di kakinya, seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berfirman, janganlah takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Ini Tuhan anak Yesus. Deskripsinya tidak dapat kita bayangkan. Matahari, ya matahari in its brightness. So itu mukanya. Jadi it's not selain daripada Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kita sehingga dia datang menjadi anak kecil, bayi, helpless baby. Allah sendiri datang menjadi waktu Christmas Day. Allah dalam Yesus baik dilahirkan dari manusia supaya menjadi manusia. Tujuannya supaya menjadi penebus dosa manusia. Harus ada korban penebusan supaya manusia diselamatkan. Yesus mati untuk itu. Tapi untuk menjadi juru selamat, memberi hidup keselamatan, dia harus bangkit. Karena dia Allah, bangkit semula setelah selesai mandatnya menjadi penebus dosa, bangkit menjadi juru selamat. Dan dia akan datang kembali lagi, tidak seperti itu lagi. Ini deskripsi wajahnya dalam Wahyu. Tapi dia begitu mengasihi kita. Just imagine this great God stood down for you and me. Maka kita daripada the mire of sin, menyelamatkan kita. Dia memberi hidupnya, mencurahkan darahnya, menebus kita. Iblis tidak berhak atas hidup orang percaya, karena telah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi kepunyaannya. Just imagine how much God loves us dalam Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Referring kepada Tuhan Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu menjadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. So ini kita. So dia adalah Allah yang adil. In conclusion, undang manusia terbatas dan juga tidak sempurna. Amin kan? Undang manusia ataupun undang terbatas dan juga tidak sempurna seperti undang Tuhan kita. Bahkan dapat dimanipulasikan, abuse of power, boleh bias dalam undang-undang manusia dirinya ini. Andainya lawyer yang membela masalah itu handal, hak kalau hebat, boleh membawa masalah mendapat yang tidak sepatutnya. Sebenarnya ini kriminal, tapi dia adalah satu lawyer yang membela dan yang pandai daripada attorney yang menuduh itu di dalam pembicaraan. Lawyer speak for you, for her. Ternyata yang bersalah ini dari benar, yang dituduh sebenarnya case itu benar, tapi kena lawyer dan attorney yang pandai hebat lagi berdepend dengan undang-undang, manipulasi undang-undang. Siapa menjadi lawyer? Oh, jadi lawyer. Jadi lawyer yang betul-betul. Amen. Kita perlu lawyer dalam dunia dan negara kita. We need lawyer yang mengasihi Tuhan. Karena vocation, profesi dan menjadi sebenarnya adalah kesempatan untuk kita melalui Tuhan dan juga memang menyerah hidup. Tapi the highest calling adalah apapun yang kita lakukan itu adalah kesempatan melalui Tuhan. Makanya siapa yang dapat jadi lawyer, doktor, engineer, businessman, semua apa yang kita lakukan, dia itu kesempatan melalui Tuhan. Jadi undang-undang manusia boleh bias, dapat dimanipulasikan. Kita banyak lihat ini di mana-mana negara. Kalau lawyer itu andal lagi, tahu undang-undang, tahu kelemahan undang itu, tahu kelemahan human case itu, dia dapat membuat sehingga dia punya klien tidak pernah bebas. So firman Tuhan kekal dan berdalam dan kuasa, finality of all argument. Firman Tuhan, kekuasaan dan wibawa ketuhanan Tuhan adalah mutlak, finality mutlak, higher than the highest, greater than the greatest, stronger than the strongest. So sorry, what God says really matters daripada apa manusia katakan, apa undang-undang katakan kepada kamu. Tapi jadilah law abiding citizen supaya kita selamat di dalam negara kita. Jangan melanggar undang, ikut takluk pada undang-undang. Kecuali kalau undang itu melawan kehendak Tuhan, suruh kamu tidak berdoa, jangan. Karena manusia juga takluk kepada Tuhan. Undang-undang manusia juga harus takluk kepada daya authority. Kalau undang manusia itu suruh kamu jangan baca Al-Quran, jangan berdoa, jangan melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ikut Tuhan. Tapi jangan melanggar undang yang akan mengakibatkan kamu dituduh bersalah. So ini yang differentnya, the law, the rule of the country masih takluk kepada the rule of the higher authority, God law. Semua yang dituduh bersalah berdasarkan firman Tuhan dan harus dihukum kalau Tuhan mengadilinya, itu memang benar. Tapi firman Tuhan diberikan kita supaya kita bertindak dalam kebenaran. Untuk diselamatkan, Yesus Kristus adalah jalannya. Dan tidak ada jalan lain. Ada yang mengajar banyak jalan menuju kepada surga. Tidak, firman Tuhan katakan satu saja melalui Tuhan Yesus. Yang direka-reka itu adalah manusia yang merekakan untuk menyenangkan hati manusia juga. It's okay. God is love. God is love. Dia tidak menghukum. God is love and sovereign. Memang God is love and sovereign, tapi God is so just, adil. Hanya Yesus Kristus dapat membela kita. Hanya kebenaran dan keselamatan dalam Yesus Kristus dapat membela kita daripada tuduhan bersalah. So milikilah
keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Firman Tuhan sampai di sini.